Oke, welcome back, kembali lagi dalam bahasan kita tentang Figma. Kita sudah belajar bagaimana caranya membuat file baru dan kemudian Figma menyediakan dokumen kosong seperti ini. Anda bisa menyebutnya dokumen, bisa juga menyebutnya sebagai kanvas. Tetapi pada Figma, istilah ini, di mana kita menggambar di dalamnya, disebut dengan istilah frame. Jadi Anda bisa mengelola frame itu di bagian kiri. Di sini ada icon berbentuk persegi 4 dengan garis-garis yang melebihi batas seperti ini namanya adalah frame. Dan kita bisa membuat beberapa frame tool-nya, tetapi akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Nah, di dalam toolbox Anda akan melihat ada beberapa tool, ada move tool, kemudian ada shape tools, pen tool, tag, dan seterusnya. Kita akan mempelajari basic tools pada bagian ini, dan yang dimaksud basic tool adalah tool-tool standar yang umumnya kita gunakan kalau kita ingin membuat desain. Jadi kita mulai dengan membuat persegi 4. Di sini ada icon rectangle, kita klik. Kalau rectangle itu belum muncul, maka Anda bisa klik pada anak panah yang ada di sisi kanannya. Lantas kita pilih rectangle seperti ini. Dan kemudian kita bisa membuat persegi 4 di area manapun di dalam frame ini. Kita bisa membuat persegi 4 seperti ini. Nah, dalam keadaan terseleksi, Anda bisa melihat ukuran dari persegi 4 yang kita gambar. Dalam hal ini adalah 307 kali 82. Kalau Anda ingin memindahkan persegi 4 ini, maka Anda klik pada Move Tool. Kalau belum muncul, maka klik di sebelah kanannya ada anak panah kecil, Anda pilih Move Tool, dan kemudian Anda klik dan drag untuk memindahkan rectangle ini di bagian manapun yang Anda inginkan. Nah, kalau Anda ingin mengubah ukurannya, maka klik drag pada ujung-ujungnya, pada handle atau kotak kecil yang ada di setiap ujung dari rectangle ini. Ini adalah basic untuk memperbesar atau mengecilkan ukuran objek, entah itu persegi 4 atau nanti Anda bisa melihat ada objek lain seperti elips atau line dan seterusnya, di mana di setiap ujung dari objek itu ada handle kecil yang bisa dipakai untuk mengatur ukuran dari objek yang dimaksud. Dalam hal ini adalah rectangle atau persegi 4. Kemudian di bagian kanannya ada panel yang mengontrol objek terseleksi. Jadi kalau kita klik di sembarang tempat, maka tidak ada objek yang terseleksi. Anda lihat di sini tampilannya adalah background, itu artinya kita bisa mengatur background yang ada di luar frame. Tetapi kalau kita klik, maka tampilannya seperti ini, di mana kita bisa mengatur persegi 4 ini menggunakan parameter-parameter pada panel yang dimaksud. Dalam hal ini adalah panel desain. Nah, di sini ada width dan height, itu berkaitan dengan ukuran persegi 4 ini, width-nya dan height-nya. Ini mewakili angka yang Anda lihat di dalam kotak biru, 347 kali 132. Kalau Anda ubah, maka nilainya juga akan berubah. Oleh karena itu, kalau Anda mengisi nilainya pada kotak isian width dan height, maka ukuran pada persegi 4 juga akan berubah. Misalnya kita ganti menjadi 300 dan kita tekan tombol enter, maka persegi 4 juga akan berubah ukurannya. Lantas X dan Y itu menandakan posisi persegi 4 ini di dalam frame. Jadi dari sumbu X itu terletak di posisi 38 dan Y di posisi 101. Kalau Anda isi, maka pengisian di dalam isian X dan Y akan menyebabkan persegi 4 akan bergeser. Misalnya seperti ini. Lantas ada bagian yang disebut corner radius. Jadi corner radius itu mengatur bagian tepi pada persegi 4. Secara default, persegi 4 akan terlihat berujung atau bertepi lancip. Kita bisa lihat dari ukuran yang lebih besar. Kita klik zoom di sini dan kita zoom in. Kita lihat dengan tampilan yang lebih besar. Maka ketika kita klik, di sini kita melihat ada persegi 4 dengan ujung yang runcing. Dan kita bisa mengatur agar ujung runcing ini menjadi melengkung menggunakan corner radius ini. Atau kalau Anda tidak ingin menggunakan corner radius, pada saat move tool aktif, Anda arahkan cursor mouse di bagian atas persegi 4, maka di sini ada lingkaran-lingkaran yang mengatur tingkat melengkung dari masing-masing sudut persegi 4 itu. Cara untuk melengkungkannya, klik dan drag seperti ini. Semakin ditarik ke arah dalam, maka persegi 4 akan menjadi semakin melengkung. Tetapi kalau Anda tidak ingin menggunakan lingkaran, Anda bisa masukkan angkanya juga di dalam kotak isian corner radius ini. Misalnya kita isi dengan nilai 25. Maka lengkungan akan menjadi 25 nilainya. Radiusnya menjadi 25.
Nah, selain itu Anda juga bisa mengatur agar lengkungan ini hanya diaplikasikan pada ujung-ujung tertentu saja. Kalau Anda memasukkan nilainya di sini di dalam corner radius, maka seluruh ujung persegi empat akan melengkung. Tapi Anda juga bisa mengatur agar ujung tertentu saja yang melengkung. Misalnya kita kembalikan ke posisi 0 seperti ini dan kita klik pada independent corners. Di sini kita bisa mengatur lengkungan masing-masing ujung dari persegi empat. Kita coba dari yang pertama ini. Di sini Anda lihat keterangannya adalah top left corner radius. Ini mengatur tingkat melengkung pada ujung sisi kiri atas. Jadi kalau kita masukkan angka, misalnya 20, maka hanya sisi kiri atas yang melengkung. Sedangkan lainnya tidak. Jadi kalau Anda ingin membuat agar sisi kiri atas dan sisi kanan bawah melengkung, maka Anda memasukkan nilainya ke dalam kotak top left corner radius dan juga bottom right corner radius. Kita isi 20 misalnya. Jadi Anda melihat di sini ujung kiri atas dan ujung kanan bawah akan melengkung. Anda bisa klik pada tombol ini, corner smoothing. Fungsinya adalah untuk membuat agar tingkat lengkungnya menjadi semakin halus dan lembut, sehingga menjadi lebih bagus. Dan ini biasanya diaplikasikan untuk bentuk-bentuk tombol pada aplikasi-aplikasi yang bekerja untuk iOS atau untuk iPhone. Jadi Anda lihat di sini iOS itu artinya efeknya baru akan terasa apabila interface ini dilihat menggunakan aplikasi berbasis iOS misalnya iPhone. Anda bisa geser ke kanan dan nanti akan menjadi semakin lembut bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat persegi empat yang melengkung ujung kiri atas dan kanan bawahnya. Lantas bagaimana cara kita untuk mewarnai objek ini? Caranya di bagian bawah Anda lihat ada fill. Secara default warnanya adalah abu-abu. Kalau Anda ingin ganti warnanya maka klik, lantas Anda pilih warna yang sesuai, misalnya biru seperti ini, atau warna apapun sebab Figma mendukung warna yang sangat banyak dalam format sRGB. Jadi baik Anda menggunakan Figma atau Photoshop, hasilnya akan tetap sama yaitu warna-warna yang sangat kaya perpaduan antara red, green, blue. Jadi bisa mencapai 16,7 juta warna jumlah warna keseluruhannya. Dengan demikian Anda bisa lebih fleksibel dalam menentukan warna untuk aplikasi yang nanti akan Anda buat. Misalnya seperti ini. Ini adalah bentuk persegi empat dengan warna yang baru yaitu warna telur asin dengan kode heksadesimal 00 DEEG. Kemudian kalau Anda ingin membuat objek baru, Anda bisa klik, misalnya kita buat persegi empat baru di sini di atasnya. Dan setiap kali kita membuat objek baru, dalam hal ini persegi empat, maka di dalam panel layers Anda lihat di sini. iPhone 11 Pro Max itu adalah nama frame-nya, frame yang atau kita menyebutnya sebagai istilah kanvas atau dokumen atau apapun itu. Nah, di dalam frame ini terdapat 20 objek yaitu rectangle 1 dan rectangle 2. Kalau kita klik rectangle 1, maka persegi 4 dengan nama rectangle 1 akan terseleksi. Kalau kita klik rectangle 2, maka persegi 4 dengan nama rectangle 2 akan terseleksi. Dan posisi rectangle 1 dan rectangle 2 itu bisa digeser, mana yang lebih atas dan mana yang lebih bawah. Secara default, objek yang dibuat terakhir kali akan diposisikan di posisi teratas dibandingkan objek yang lebih dulu dibuat. Tetapi Anda bisa klik drag, misalnya seperti ini. Kita geser seperti ini dan kita ingin agar persegi empat kedua ini ada di bawah persegi empat pertama. Maka klik dan drag ke arah bawah dan Anda lihat rectangle 2 ada di bawah rectangle 1 sehingga di dalam frame terlihat persegi empat pertama yang kita buat ada di atas persegi empat kedua yang barusan kita letakkan di dalam frame itu. Misalnya kita buat dengan ukuran seperti ini. Oke, ini adalah penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan basic tool, dalam hal ini adalah persegi empat dan juga move tool.